Saudara, apa kesimpulan dari perikop tentang banyak anggota tetapi satu tubuh? Nah, ini kita bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Sebenarnya apa sih yang Paulus hendak sampaikan dalam perikop ini? Nah, kalau membaca judul perikop di atas, pada umumnya kita langsung berkesimpulan kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling menghormati. Nah, itu juga seperti topik MTD minggu ini dalam gereja Gemim ya, yaitu saling menghormati sebagai satu tubuh. Nah, kemudian di dalamnya juga ada saling memperhatikan. Kemudian kita anggota tubuh punya karunia yang berbeda-beda untuk melaksanakan tugas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama. Nah, itu tidak salah dan baik. Kita harus saling menghormati, saling memperhatikan. Begitu, harus kita akui. Kita telah sering mendengar khotbah yang seperti itu juga, baik di gereja maupun di sekolah. Namun, jika kita membaca sampai akhir perikop, yaitu sampai 1 Korintus 12 ayat 31, kita akan menemukan bahwa pada ayat tersebut terdapat kesimpulan dari uraian dalam perikop tersebut. Itu ditandai dengan kata jadi, ya. Nah, kata jadi itu adalah salah satu awal kata dari kesimpulan. Lengkapnya seperti ini. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya, itu adalah ungkapan retorik. Pada satu sisi, Paulus menyuruh mereka berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama. Namun, di sisi lain, Paulus akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lebih utama lagi. Artinya Paulus akan menunjukkan jalan yang lebih utama dari karunia-karunia yang paling utama. Nah, Paulus menyampaikan hal ini karena adanya anggapan karunia yang satu itu lebih utama dari karunia yang lain. Dan inilah yang menyebabkan perselisihan. Sehingga dengan panjang lebar Paulus menjelaskan tentang anggota-anggota tubuh Kristus dengan anggota tubuh. Dan setiap anggota punya peran masing-masing yang saling melengkapi. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud jalan yang lebih utama oleh Paulus? Nah, pada pasal berikutnya, pasal 13, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Paulus menekankan tidak ada yang lebih besar dari kasih. Itulah yang disebut jalan yang lebih utama, saudara. Nah, dengan retorik Paulus menuliskan, meskipun orang dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, artinya anggota tubuh mulut ini seolah-olah hebat, punya kata-kata, bisa berbahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Kemudian sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat, memiliki seluruh pengetahuan, otaknya hebat, memiliki iman yang sempurna, tetapi tidak mempunyai kasih, itu tidak berguna, saudara. Itulah jalan yang lebih utama. Jadi kalau kita punya karunia, bernubuat, mengajar, dan lain-lain, kemudian kita menjadi tinggi hati, nggak ada gunanya, saudara. Jadi itu semua harus dilakukan dengan dasar kasih. Itulah yang dimaksud Paulus. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam kasih. Amin.